Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai koalisi yang sudah terbangun, di mana Pak Anies ini didukung oleh 3 parpol, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nasdem sudah mendeklarasikan bahwa Anies adalah calon presiden 2024. Kemudian PKS juga begitu, kemarin sudah mendeklarasikan Pak Anies sebagai calon presiden, dan kemudian akan diusul oleh Demokrat yang akan mengusung Anies Baswedan di 2024. Nah, kalau kita lihat teman-teman, Demokrat dan PKS ini selama ini oposisi pemerintahnya Jokowi. Nah, yang menjadi masalah kemarin itu adalah kenapa Anies Baswedan didukung oleh Nasdem, di mana Nasdem ini adalah koalisi dari pemerintahan Jokowi, tetapi mengusung Anies Baswedan. Nah, seakan gayung bersambut, akhirnya PKS dan Demokrat ini mendekat kepada Nasdem untuk mengusung Anies juga menjadi calon presiden. Namun teman-teman, ada PDIP yang ini merespon minor kepada partai-partai pendukung Pak Anies Baswedan, di mana katanya dari PDIP enggan untuk berkoalisi dengan partai pengusung Anies Baswedan. Karena itu kemarin ada wacana menteri-menteri yang dari Partai Nasdem ini supaya dicopot dari pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi sampai hari ini juga belum ada pencopotan atau reshuffle menteri-menteri yang dari Partai Nasdem. Nah, kalau kita melihat seperti ini, sekarang sudah jelas teman-teman bahwa PDIP nanti akan berhadapan-hadapan dengan koalisi pendukung Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari sindonews.com. PDIP enggan koalisi dengan parpol pendukung Anies. Demokrat mengatakan arogan dan feodal. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya dipastikan tidak akan berkoalisi dengan parpol pendukung Anies Baswedan di pemilu 2024 ini. Hal ini pun dinilai sebagai gaya politik eksklusif dan arogan. Seperti ini menjadi anakronis dan tak relevan. Tanggapan tersebut disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Padahal semestinya, kata Kamhar, kolaborasi dan sinergitas yang mesti dikedepankan. Apalagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang kompleksitas, problematikanya semakin tinggi. Kolaborasi dan sinergitas yang mesti dikedepankan. Partai Demokrat maupun koalisi perubahan bersifat inklusif atau terbuka untuk membangun kerjasama dengan pihak manapun, sepanjang memiliki komitmen yang sama untuk saling menguatkan, kata Kamhar kepada wartawan Sabtu 25 Februari 2023. Kamhar pun mengaku sulit mengerti di masa seperti sekarang ini masih ada politisi yang berpandangan sempit seperti Hasto, karena sepertinya segala sesuatu menjadi masalah yang personal baginya. Karakter seperti ini tidak tepat bagi politisi. Ada kebencian yang terus dipupuk dan dipelihara terhadap Mas Anies, ujarnya. Padahal menurut Kamhar, dalam politik ada istilah tak ada kawan dan lawan yang abadi, melainkan kepentingan. Juga ada istilah 1000 kawan belum cukup, 1 musuh terlalu banyak. Karenanya bagi para politikus sejatinya atau politisi negarawan tentu akan membuang jauh-jauh gaya politik eksklusif atau politik tertutup. Gaya politik eksklusif yang berkarakter arogan seperti ini hanya relevan pada sistem politik feodal. Tidak berlebihan jika disematkan predikat Hasto politisi feodal, tandasnya. Sebelumnya, PDIP kembali menegaskan tidak akan bergabung dengan koalisi perubahan yang sepakat mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Bagi PDIP, Anies adalah antitesa Jokowi yang tidak sesuai dengan karakter dan kebijakan partai.
Yang bergabung dengan koalisi maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi, ujar Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis 23 Februari 2023. Hasto menegaskan PDIP tidak akan bergabung dengan koalisi perubahan dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden pada 2024. Kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain yang kemudian mendorong semangat gotong royong itu. Tinggal nanti dialognya siapa capres dan capresnya, ujar Hasto. Apa yang membuat PDIP anti Anies? Ya, karena faktor-faktor antitesa Pak Jokowi. Tidak mungkin bergabung karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan. Ini Mas Jarod saksinya. Mana ada kesinambungan, ujar Hasto. Jadi itu teman-teman pandangan Hasto Kristianto yang tidak mau berkoalisi atau bekerja sama dengan partai pengusung Anies Baswedan. Berarti baik PKS, Nasdem maupun Demokrat ini pihak PDIP tidak mau bekerja sama, tidak mau berkoalisi baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Kalau presiden kan jelas teman, kalau PDIP punya jago misalkan Ganjar atau Puan, tentu tidak akan mendukung Anies Baswedan. Tetapi di lapangan kan biasa terjadi teman, ada kerjasama misalkan pilkada, kemudian pemilihan bupati, gubernur, itu kan biasanya ada kerjasama. Tapi kalau Hasto mengatakan tidak mau kerjasama, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, atau mungkin bahkan pemilihan kepala daerah, ini kan naif teman-teman. Maka itu dari Partai Demokrat mengatakan eksklusif atau tertutup teman-teman ya, tidak inklusif atau terbuka. Nah ini yang dibutuhkan sekarang itu bagaimana semangat gotong royong itu dibangun semua partai. Jadi kalau PDIP ini sering mengatakan mendorong semangat gotong royong, tetapi pada prakteknya, kenapa kok tidak mau bekerja sama dengan koalisi pendukung Anies Baswedan? Karena namanya politik itu disampaikan tadi bahwa tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Jadi itu teman-teman yang disampaikan Partai Demokrat bahwa kalau eksklusif seperti itu maka sifat kebersamaan ini akan menjadi pudar, akan tidak ada. Yang diinginkan untuk kepentingan bangsa dan negara mestinya berkoalisi semua partai. Ada saatnya memang tidak berkoalisi seperti pemilihan presiden. Tidak mungkin misalkan PDIP punya jagonya atau calonnya misalkan Ganjar atau Puan. Kan tidak mungkin berkoalisi dengan pendukungnya Pak Anies Baswedan. Tetapi dalam hal yang lain, misalkan kepala daerah bisa mungkin ini berkoalisi. Jadi apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, apakah itu suara dari partai politik PDIP atau memang suara pribadi dari Hasto Kristianto? Nah ini perlu diuji di lapangan teman. Apakah nanti ada kerjasama? Karena kalau di lapangan bisa mungkin terjadi kerjasama antar partai ketika pemilihan sosok gubernur atau bupati dan sebagainya. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait PDIP enggan berkoalisi dengan parpol pendukung Anies Baswedan yang disampaikan alasannya karena Pak Anies bukan sosok penerus dari Pak Jokowi, karena seperti dicontohkan tadi ketika Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta tidak ada kesinambungan program dari Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi dulu kan menjadi Gubernur DKI Jakarta, tidak ada kesinambungan. Itu artinya bahwa Anies Baswedan antitesis atau antitesa dengan Pak Jokowi, sehingga mengambil kesimpulan Hasto Kristianto tidak mau bekerja sama atau berkoalisi dengan partai pendukung Anies Baswedan. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.